Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 20 Juli 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham ya. Pada video kali ini saya akan membahas saham-saham di telco. Seperti apa ya, silahkan diikutin dulu ya. Baik, Bapak Ibu, untuk saham pertama ada Sen. Sen ditutup di harga 169 dan perubahan harga 1,81%. Positif ya, walaupun candlenya merah. Kalau dilihat secara volume dia masih tipis, belum ada spek-spek lagi. Hari ini lokal sudah mulai akumulasi. Ini akumulasinya sudah mulai terasa ya di Sen, dan dia memang sideways. Untuk asing belum terbaca hari ini. Nah, kalau kita lihat dari bandar detektor, hari ini di big akumulasi. Yang beli ada SQ, IFXA, yang jualan AZPCCC. Nah, ini sudah mulai ada akumulasi. Mudah-mudahan pertanda baik untuk Sen. Nah, Sen juga sudah mencapai target penurunan di harganya ini. Nah, ini garis biru apa? Ini adalah garis saya terakhir bahasan di 24 Juni. Bisa dicek di video saya ya. Nah, ini 24 Juni saya sudah gambarkan untuk target penurunannya Sen dan benar-benar tercapai di tanggal 5 Juli. Nah, ini target penurunannya valid, dia langsung sideways. Mudah-mudahan ini bisa nguji ke 180 lagi. Nah, ini dia rounding di sini. Ini ada resisten tipis. Ya, area resisten ini resisten tipis nih. Nah, sini. 170 lah. 170 itu resisten tipisnya Sen. Apakah bisa break? Ya, mudah-mudahan ya bisa break. Oke, selanjutnya ada Telkom. Telkom hari ini ditutup di harga 4.210 dan perubahan harga 1,2%. Kalau kita lihat dari volume, ya dia udah beberapa hari ini konsisten breakout dari volume 20-nya bagus. Hari ini lokal jualan tipis setelah akumulasi, ya ini akumulasi cukup besar si lokal. Bandar asing belum terlihat hari ini, tapi dia sudah mulai diakumulasi si Telkom ini sama bandar asing. Kalau hari ini secara bandar detektor dia netral, yang beli ada YUCSRX, yang jualan CCDRKZ. Ini CC jualan deras banget. Oke, ini jualan deras banget. Ya, YU sama CS yang nampung. Nah, ini DR ditampung sama si RX, sisanya yang kecil-kecil. Oke, Telkom sendiri ini dia berhasil breakout dari area sideways-nya yang merah. Ya, ini dia breakout area sideways, dia kembali lagi ke channel. Kondisi saat ini untuk Telkom sendiri ini ada gap di 4251 sampai 4230 sampai 42510-an lah. Nah, ada 30 poin, ini ada gap. Ada kemungkinan besok dia nguji MA60-nya. Ini belum diuji, hari ini belum bersentuh. Nah, ini kalau dia berhasil breakout MA60, breakout gap, breakout penan, ini cakep banget Telkom. Berarti IHSG kita confirm kuat gitu ya. Ini Telkom kan juga dimanfaatkan untuk mengangkat IHSG kita. Nah, di hari ini juga breakout MA200-nya dan resisten di 4170-an. Ini juga 4170-an, ini area-area kuatnya si Telkom. Dia di break, nah ini ganteng banget. Semoga nggak false breakout kayak gini ya, kayak kemarinnya tanggal 19 Juli. Dia nguji dulu. Kalau dia berhasil break, nah ini aja dulu ya. Ini target dia break dari penannya ke resistennya. Nah, ini target dia ke sini dulu. Ke 4.370-an di sini. Sampai ke 4.400 lah. Gitu. Oke, kalau Telkom ini kuat. Telkom naik, kemungkinan besar IHSG kita ikut ke tarik ke atas gitu. Oke, selanjutnya ada ISAT. ISAT ditutup di harga 6.400 dengan perubahan harga 2,81%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini sedikit spike untuk ISAT. Break volume 20. Untuk bandar lokal masih keluar walaupun tipis-tipis. Bandar asing juga rutin keluar nih terakhir. Nah, secara bandar detektor dia hari ini di small distribusi. Yang jualan ada BK YPCC, yang beli ada YULGKZ. Ini BK kayak nggak tahu diri,
jualan sendiri, asik sendiri 46 miliar, yang nampung YU tapi nggak kuat ya dibantu LG sama KZ, sisanya kecil-kecil. Oke, ini KZ big distribusi banget ya hari ini. Si BK apa KZ? BK big distribusi banget. Nah itu silahkan dipantau si BK ya, paling sisa berapa kalau emang dia mau distribusi terus. Yang jelas secara teknikal hari ini cukup baik. Oke, walaupun dengan disertai distribusi tapi secara teknikal cukup baik. Kenapa? Dia berhasil bertahan di atas supportnya di 6240, yang dimana di sini ada MA60 sudah mulai crossing MA200-nya. Nah di sini juga MA200 sudah berhasil di breakout. Nah ini tanda-tanda awal semoga untuk jadi reversal ya, uptrend lagi untuk ISAT. Nah secara indikator untuk saham ISAT sendiri sih good, dia sudah bisa bertahan di atas support MA60 crossing MA200. Ini tinggal di follow trennya aja. Nah ini dia, nah ini yang uptrendnya ini patah ya dia karena break. Kita hapus saja dulu, kita pergunakan atapnya yang ini. Nah atapnya ini gitu, ini cakep nih, dia udah mulai sideways, kembali ke jalur sideways ya, nggak masalah gitu. Dan ini patah ya, kemungkinan besar patah untuk target penurunannya di sini. Seperti itu untuk ISAT. Lanjut ada Excel. Excel hari ini ditutup di harga 2530 dan perubahan harga 1,2%. Kalau kita lihat dari volume, dia breakout volume 20-nya. Terus habis itu dia ada akumulasi 3 hari rutin setelah distribusi. Ya cuma akumulasi memang lebih besar lah, tanda bagus. Terus di sini asing belum kelihatan hari ini, tapi kemarin dia udah mulai masuk cukup besar. Kalau kita lihat dari bundle detektor, ya dia di normal akumulasi. Yang beli ada CC, YU, KZ, yang jualan ZP, AK, BK. Ini CC sama YU beli cukup tinggi, yang nampungnya kecil-kecil. Oke, kita sekarang lihat secara teknikal. Secara teknikal memang Excel hari ini gagal breakout. Gagal breakout dari 2530, dan Bapak Ibu lihat ini gambar sebenarnya uptrend line channel tapi yang bawah. Jadi pondasinya, dan dia hari ini tertahan pas banget di area pondasi ini. Ya, terlihat sekali. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau ini bisa dijadikan acuan. Ya, ungu ini dia resisten yang akan terus geser. Selama dia makin lama gesernya, dia makin lama nih untuk jebolnya. Nah, ini dia hari ini tarik menarik ya, candlenya tarik menarik, yang jualan sama buyer sama seller ini sama lah gitu. Dia kemarin area sini setelah target penurunan tercapai, dia bisa langsung rounding dan naik ya, ini cakep. Mudah-mudahan nggak false breakout ya. Nah, ini kalau dia lanjut breakout dari 2550 untuk Excel nih cakep. Bisa nguji MA60-nya dulu lah gitu. Oke, yang jelas nih udah mulai ada akumulasi. Mudah-mudahan memang sudah mau dimainkan nih saham-saham telco. Ya, saham-saham telco nih rata-rata bagus-bagus semua nih kondisinya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada TWR. TWR ditutup di harga 1140 dan perubahan harga minus 0,87%. Kalau kita lihat dari volume ini juga tipis. Terus dari volume lokal ini keluar, hari ini kembali keluar lagi. Untuk asing belum jelas nih, asing masuk tipis kemarin, tapi memang secara overall masih distribusi besar. Nah, kalau kita lihat di sini TWR normal distribusi hari ini, yang jualan PDDROD, yang beli SQZPAK. Ini PDDR jualan cukup besar, yang nampungnya ya kecil-kecil, yang SQ nggak kuat nampung, PD sendirian dibantu sama ZP. Oke, kita secara teknikal TWR ini udah ngacir duluan. Oke, udah ngacir duluan, udah naik sekitar 37%. Oke, saya waktu itu ya cuma dari sini nyampe ke sini aja, targetnya ke 1000. Dan ini ternyata udah breakout lanjut ya, good, dari kasih lebih gitu kan ya. Jadi saya nggak akan klaim kok kalau memang saya
nggak nyampe ke sini ya saya nggak ngomong, cuma ya kayak acuannya 1000 kemarin, saya kira ini kan udah naik kenceng ya, 1000 ternyata good dikasih terus jebol. Nah memang di area sini saya bilang ya ini 1200 targetnya ya, dan tercapai betul kan dengan 1203 ya. Coba kita setting ke 1200, pas nggak nih? Ini 200, pas kan? Nah gitu ya, jadi ini kemarin sudah hit juga ya, selamatlah cuan-cuan di TWR ya. Oke, sekarang kalau kita lihat secara teknikalnya, ini dia breakdown lagi, cuma nggak langsung turun ya, sideways dulu di area-area sini. Coba kita kasih warna dulu. Nah kita kasih warna, apakah dia benar-benar bertahan di sini ya, kita pantau bareng aja untuk TWR. Nah yang punya di atas harusnya sih udah cuan ya, sorry, yang punya di bawah udah cuan di sini lah udah berapa hari. Kalau masih belum dijual ya jual aja beberapa gitu kan, yang penting nikmatin dulu cuannya, dia drop bisa di buyback lagi gitu ya. Untuk TWR ini masih area-area sideways, jadi 1130 ini kalau dia jebol potensi menguji ke sini dulu 1115 untuk TWR. 1120 ya, seperti itu untuk TWR. Lanjut ada Tepik. Tepik ditutup di harga 3.300 dengan perubahan harga 1,34%. Kalau kita lihat hari ini volumenya tipis, sebelum-sebelumnya dia udah konsisten breakout volume 20, cuma hari ini tipis banget. Disertai dengan akumulasi lokal, ini udah berapa hari lokal udah akumulasi, udah cakep banget. Asingnya 3 hari ini udah mulai masuk, walaupun sehari ada distribusi ya, hari ini belum terlihat. Nah kalau dari bundle detektor, dia di big akumulasi, yang beli ada BK, YUCS, yang jualan TP, AKDR. Ini TP sama AK barangnya ditelan semua sama BK, YU sama CS nampung yang bawah-bawahnya gitu ya. Baik, kita lihat secara teknikal untuk Tebik ini dia benar-benar valid ya, untuk yang garis yang saya gambarkan yang merah ini. Ketahan udah 2 kali dites, ada potensi besok dia bisa nguji lebih tinggi lagi. Nah kalau dia breakout, nguji terdekat di 3080 sampai 3090-an untuk Tebik. Nah ini area-area sini uji selanjutnya. Nah mudah-mudahan ini bisa tercapai ya, bisa tercapai dan breakout ganteng. Nah ini ada target dari Penan, sebenarnya ini udah lama dia jebol dari sini kan, nih Penan ini jebol, targetnya bisa ke 3150 dulu. Nah ini ada apa ya, downtrend, Penan downtrend jauhnya. Oke, Penan downtrend jauhnya nih. Nah ini kalau di breakout, gantengnya minta ampun, pol-polan Tebik. Oke, Tebik ini pol-polan gantengnya kalau di breakout. Potensi kita coba lihat dulu lah, angan-angan dulu dikit kan. Nah ini breakout area-area sini, bisa ke 3500 dulu lah nih, sini Tebik gitu ya. Untuk Tebik ini ganteng banget kalau breakout. Nih semoga nggak false breakout, karena ini penannya masih jauh nih ya, masih jauh gitu. Oke, untuk Tebik seperti itu. Lanjut ada MTEL ditutup di harga 725 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume masih tipis, ini bahkan udah mendekati volume 20-nya karena ketipisannya. Lokal udah mulai masuk secara rutin walaupun tipis-tipis. Nah ini hari ini belum kelihatan, cuma asing sudah mulai akumulasi. Oke, akumulasi asing ini udah mulai cakep nih karena udah mulai rutin ya kan. Nah kita lihat sekarang ke teknikal. Secara teknikal hari ini MTEL doji, tapi yang bagus adalah berhasil bertahan di atas 720 dan breakout MA60 untuk MTEL. Ini bagus banget. Nah kalau dia bisa bertahan terus di atas 720 dan dia bisa break dari 735 ini,
Nah, ini bisa ke area TP kita. Area TP kita di 740 sampai 755. Ya, untuk TP1 MTEL. TP2 nanti di area sini 780 sampai 800-an. Gitu. Oke, untuk MTEL ya. Jadi sabar, ini masih diakumulasi, masih ganteng. Ingat, ini saham berat MTEL nih. Ya, ada saham berat. Nah, kalau dilihat dari bandar detektor, dia nih di small akumulasi hari ini. Yang beli CC, ZP, PQ, yang jualan PD, BK, KZ. Ini CC beli cukup besar. Ya, jadi udah ada akumulasi. Ini saya rasa sih bandar akumulasi gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Ini MTEL udah mulai menarik, udah mulai diakumulasi. Ini juga area support. Kalau mau beli bisa batasi resiko, cut loss di bawah 695 untuk MTEL. Nanti ini trading plan saya buat dulu untuk MTEL. Ini bisa jadi swing. Oke, catat ya, MTEL saya jadikan swing. Ini 3%, area sini 10%, ya cukup lah. Itu nanti ada area beli 1-2, cut loss kita di mana ya silahkan diikutin areanya nanti. Oke, seperti itu untuk MTEL. Selanjutnya ada Friend ditutup di harga 84 dengan perubahan harga 1,2%. Kalau kita lihat dari volume, ini udah sempat spike sekarang tipis banget. Seperti kebiasaannya Friend yang bagus, tapi dia sudah mulai diakumulasi lagi sama bandar lokal. Nah, asingnya ini mulai keluar tipis-tipis. Cuma memang belum sebanding dengan akumulasi di sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat foreign flow underlay masih di atas. Asing masih megang banyak barang. Oke, kalau kita lihat dari bandar detektor, dia hari ini di big akumulasi. Yang beli ada CC, MGTP, yang jualan YP, AZPD. Nah, ini CC beli, dari 1 sampai 5 dimakan semua nih sama CC. CC akumulasinya luar biasa hari ini. Ada apa? Ya, mau di breakoutin mungkin. Sorry. Ya, mau di breakoutin mungkin. Nah, ini 8485 di break, potensi ke 8990. Ya, untuk Friend. Nah, ini kemarin targetnya bisa ke 104 tapi baru nyampe 100. Nah, ini ada atap lagi. Mudah-mudahan uji atapnya ini. Atap ini diuji ganteng gitu. Oke. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kalau ini atapnya jebol, ya target jauhnya. Ini kita ngomong target jauhnya potensi ke sini. Ini atap ya. Bisa ke 114-an lah gitu. 114 ini area-area apa ya, area-area resisten sebelumnya 114 115 nih. 115 nih ya, area-area resistennya dulu untuk Friend. Ini cakep banget kalau bisa ya. Seperti itu untuk Friend ya. Friend menutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kontennya. Apabila memang Bapak Ibu cocok dengan analisanya, mohon bantuannya untuk di komen, like, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk masukan dan sarannya yang pernah disampaikan. Semoga pembahasan saya juga lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu.